Kita ini semua mau pulang kampung, Pak. Mau pulang kampung. Ustaz, kampung saya di Sulawesi. Ya, kebetulan saya orang Sulawesi Selatan, Pak. Kalau ada di sini orang Sulawesi Selatan, tepatnya di Sinjai. Ya. Kita ini sebenarnya semua mau pulang kampung, Pak. Ustaz, pulang kampung kemana? Ke Jawa kah? Ke Sumatera kah? Ke Kalimantan kah? Ke Sulawesi kah? Ke Papua kah? Bukan. Pada akhirnya jemaah ini dimuliakan Allah, kampung halaman kita adalah surganya Allah. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Karena nenek moyang kita pertama kali diciptakan ditaruh di mana, Pak? Surga. Itu Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan taruh di surga. Nanti kemudian ada perkara buah huldi apa segala macam dikeluarkan. Jadi sebenarnya kampung halaman kita itu adalah surga. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menuju kampung halaman kita. Kalau seandainya kita kemarin Idul Fitri pulang ke Sulawesi, pulang ke Jawa, pulang ke Sumatera, tidak bawa oleh-oleh, Pak. Tidak bawa oleh-oleh. Minimal kalau orang Balikpapan itu bawa amplang. Kalau tidak bawa amplang, malu dia, Pak. Dicerita kita di kampung. Biasanya keluarga saya itu suka kalau bawa amplang atau teh yang panjang, apa nama teh panjang itu ya? Teh gunung apa itu ya? Gunung Satria kalau nggak salah, warna kuning. Itu kalau nggak bawa oleh-oleh, Pak, dicerita kita. Dalam artian ya malu juga kan gitu. Nah, kalau kita pulang kampung saja di dunia, pulang ke Sulawesi, pulang ke Jawa, pulang ke Sumatera dan lain sebagainya, itu malu kalau tidak mau oleh-oleh, apalagi kemudian pulang kampung halaman kita, Pak, di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya sebenarnya kita ini semua perjalanan menuju akhirat, salah satu tempat masuknya, pintu masuknya yang namanya kematian. Yang namanya kematian. Semuanya bakalan mati, Pak, semuanya bakalan mati. Mati ini sebenarnya bukan permasalahan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian cara kita mati, atau dalam keadaan kita mati itu bagaimana. Itu kan sebenarnya gitu. Ada apa namanya di daerah Balikpapan ini pernah masjid apa namanya itu di Kampung Baru, Masjid Al-Ula namanya. Imamnya seorang apoteker. Apoteker sebenarnya banyak imamnya, cuma ganti-gantian. Seorang apoteker ketika sholat subuh hari Jumat lagi, Pak, itu ramai itu beritanya itu hari Jumat ketika Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sudah duduk di antara dua sujud terakhir Allahu Akbar, tiba-tiba tidak bangun lagi, Pak, tidak bangun lagi, meninggal dunia. Bayangkan, Pak, meninggal dalam keadaan sujud di hari Jumat di waktu subuh, waktu yang paling dekat kepada Allah. Jadi sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah, kematian itu nggak jadi masalah, tapi yang menjadi permasalahan itu bagaimana kita mati dan bagaimana cara kita mati, kan gitu, Pak, ya. Gitu, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada yang merasakan hidup abadi, itu mustahil, Pak. Maka itu adalah jalan menuju akhirat. Begitu banyak orang mempersiapkan hidup yang baik sampai melupakan mati yang baik. Kata guru kami seperti itu. Kata beliau dalam sebuah pidatonya, betapa banyak manusia mempersiapkan hidup yang baik tapi lupa, bahkan mungkin tidak mengingat bagaimana caranya mati yang baik. Padahal yang kita harapkan itu adalah kembali ke dalam kampung halaman yang abadi, kekal abadi selama-lamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita jamaah ini dimuliakan Allah, pulang kampung lebaran ke kampung kita, nanti habis Idul Fitri 10 Syawal balik, sudah kita ke Balikpapan, Pak. Tapi kalau di akhirat, Pak, tidak mungkin kemudian kita masuk ke dalam alam barzah 10 hari nanti kita kembali ke dunia lagi, tidak ada, Pak. Kalau sudah masuk ke dalam alam akhirat, selama-lamanya sudah khalidina fiha abada. Maka diantara kemudian persiapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah hal-hal yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah 7 golongan yang dirindukan oleh surga Firdaus, jamaah sekalian. 7 golongan yang dirindukan oleh surga Firdaus. Ustaz, surga Firdaus itu tinggi betul. Ya mungkin surga inilah surga yang di bawah-bawah. Jangan, Pak. Kalau kita mau memimpikan surga, mengharapkan surga, maka harapkanlah cita-cita surga yang paling tinggi. Ada istilah, kalau kita bermimpi, mimpilah setinggi langit. Kalau tidak sampai, setidaknya kita jatuh di antara bintang-bintang. Bahasa gitu. Kalau seandainya kita tidak sampai surga Firdaus, ya mungkin sampailah surga Ma'wa, surga Naim, surga Rayyan, dan lain sebagainya. Kan gitu, Pak. Kalau seandainya tidak sampai Firdaus, setidaknya
Ustaz, di emperan surga. Jangan juga di emperan surga. Emperan itu apa, Pak? Terasnya surga. Ada suatu ketika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling terakhir dipanggil nanti di neraka itu namanya Juhaina, Pak. Juhaina. Juhaina ini nama orang penghuni neraka terakhir dipanggil. Maka kalau namanya disebut, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Teriak penduduk neraka ketika Allah mengatakan Juhaina, tutup pintu neraka. Teriak jamaah ini dimuliakan Allah, penduduk neraka. Udah dipanggil nama orang terakhir yang keluar dari neraka. Akhirnya Juhaina ini, Pak, ini dia berada di depan pintu surga. Dia bilang, wah ini kayaknya saya terakhir masuk surga ini, tidak ada lagi sudah yang masuk lagi. Setelah saya, berarti habis sudah jatahnya orang-orang yang dalam surga. Maksudnya sudah penuh surga ini, sudah penuh. Akhirnya Allah tersenyum, Pak. Dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala tersenyum karena perilakunya Juhaina. Kata Juhaina, saya kan terakhir masuk surga. Surga ini sudah penuh. Ya sudahlah, saya di emperan surga aja sudah, enggak apa-apa. Ya, kena AC-AC-nya sedikit surga, alhamdulillah enak sudah bahasa itu, kata Juhaina. Akhirnya kata Allah, masuk kau Juhaina, masuk kamu ke dalam surga karena masih ada jatahmu seluas langit dan bumi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dan 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan yang dirindukan oleh surga Firdaus. Yang pertama adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan di antara 7 ini kita dapat satu, ya, orang beriman. Alhamdulillah, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah beriman kepada Allah. Tiap hari kita mengucapkan sebanyak berapa kali? Subuh 1 kali, tahiyatnya cuma sekali gitu ya. Kemudian zuhur 2 kali, asar 2 kali, ya asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berarti 9 kali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di dalam tahiyat kita. Jadi yang pertama adalah orang yang beriman. Alhamdulillah, iman di hati, mulut, dan langkahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur, Pak. Jadi jangan sampai mengatakan iman tapi kemudian ada aliran nggak tahu itu saya aliran apa gitu, Pak, ya. Dalam Islam ini ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah dia bilang, wah waktunya sholat, udahlah saya nggak usah sholat, saya sudah tinggi makomnya, saya nggak usah sholat, saya cukup ingat Allah. Ini salah, Pak. Keimanan juga butuh pembuktian, maka pembuktian ini adalah ibadah kita. Di antaranya adalah melaksanakan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang dirindukan oleh surga Firdaus paling tinggi. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, yang kedua adalah orang yang sholatnya khusyuk. Jamaah sekalian, sholatnya khusyuk. Ustaz, bisa nggak kira-kira kita ini sholat khusyuk? Bisa nggak, Pak, kira-kira? Sulit, Pak, lumayan berat perjuangannya. Ada suatu ketika Nabi Muhammad ini begini, Pak. Nabi Muhammad menawarkan, wahai sahabat, ada nggak yang bisa sholat khusyuk? Akhirnya ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, saya siap. Betul? Iya. Kalau gitu silakan sholat 2 rakaat. Nanti yang bisa saya kasih hadiah sorban, rida itu ya imamah gitu. Akhirnya sahabat ini mulai sholat, Allahu Akbar 2 rakaat, khusyuk sholatnya sampai di rakaat terakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika hendak tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah, diam dia. Wih, ini kalau berhasil ini lumayan dapat sorban. Astagfirullah, akhirnya hilang khusyuknya, Pak. Bayangkan. Jadi orang yang khusyuk itu memang tidak bisa khusyuk sempurna, tapi kita bisa berusaha untuk khusyuk. Yang Allah nilai itu usaha kita, Pak. Jadi tidak ada istilah saya ini orang paling baik, saya ini orang paling soleh. Tidak ada, tapi adanya orang yang berusaha soleh, berusaha baik. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh, kata guru kami. Maksudnya apa, Ustaz? Merasa baik itu, oh saya ini sudah baik, itu salah, Pak. Makanya, tapi kok mengatakan saya ini masih banyak salah, Pak, ya Bapak mungkin lebih baik daripada saya, itu berarti orang yang berusaha untuk menjadi soleh. Jamaah ini dimuliakan Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un adalah orang-orang yang berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya.
Ustaz, bagaimana caranya usahanya? Di antaranya Pak, di antaranya adalah kemudian kita menghindari hal-hal yang membuat kita nggak khusyuk. Contohnya makan minum. Kata Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'am. Mau sholat isya, tiba-tiba istri bawa makanan di meja kita. Kita mau sholat isya, ini muazin sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa qamatis shalah, akhirnya qomat. Makanan sudah tersedia. Kata Nabi, la sholata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada sholat kalau makanan sudah tersedia. Nah, seperti itu Pak. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya sebenarnya gini Pak, adanya makanan ini tidak membatalkan sholat kita, enggak, tapi kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, tapi jangan dijadikan kebiasaan Pak. Akhirnya istrinya dibilangin, Bu, besok-besok kalau masak makan siang jam 12 ya, makan malam jam 6:05. Loh kenapa Pak? Biar pas-pasan dengan qomat sholat zuhur, qomat sholat maghrib. Biar abi nggak datang atau ayah nggak datang sholat, karena kata Nabi nggak ada sholat kalau makanan sudah tersedia. Ini cilaka Pak, jangan kayak gitu. Itu namanya mensiasati, jangan. Ya, maksudnya ya sesekali lah. Dalam artian kalau tidak disengaja juga, jangan kita sengaja. Kata Nabi, la sholata bihadrati ta'am. Enggak ada sholat, tapi maksudnya ini kita harus paham Pak ya. Karena dalil itu nggak bisa ditelan mentah-mentah Pak. Maksudnya hadis Quran itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Kata la di sini dalam bahasa Arab memang artinya tidak, tapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak itu menjadi mempengaruhi keabsahan sholat, enggak juga. Tapi bisa jadinya makruh kah atau mustahab kah, dianjurkan untuk makan dulu, maksudnya gitu. Sama juga ketika kita dalam keadaan kebelet. Nah itu Pak. Makanya orang kebelet itu misalnya, dan ini sebenarnya banyak kejadian di waktu sholat subuh biasanya itu. Betul Pak ya? Ketika wudhu aman, ketika ke masjid aman, ambil air wudhu di luar sana aman, mau sholat qobliyah subuh, kok tiba-tiba mules ya, bayangkan Pak. Ini datang ke rumah, dari rumah ke masjid aman, wudhu aman, giliran mau sholat qobliyah subuh yang pahalanya seisi bumi dan langit, Allahu Akbar, mules, akhirnya batal sholatnya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kemudian yang perlu kita lakukan untuk menjaga khusyuk kita adalah apa? Menjaga hal-hal daripada yang bisa membuat kita tidak khusyuk. Nah, makanya kalau bisa makan dulu sudah. Kalau mau buang air, buang air saja dulu. Jangan sampai kemudian ketika kita disiapkan makan, sholat dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ikut juga. Tadi apa yang diantarkan istri ya? Allahu Akbar. Ayam geprek kah, ayam bakar? Sami Allahu liman hamidah. Itu tadi sambelnya sambal goreng kah, sambal terasi ya? Bayangkan Pak, isinya sholat semua, makanan semua. Maka kita harus jaga diri kita dari hal yang dapat menghilangkan kekhusyukan. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini sebenarnya cocoknya ini kalau disampaikan kepada ibu-ibu sebenarnya. Ya sebenarnya laki-laki juga ada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang mulia, di antara ciri-ciri yang ketiga calon penghuni surga Firdaus dirindukan adalah orang yang menjaga lisannya daripada hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa? Saya itu biasa kalau ngisi pengajian ibu-ibu Pak, kadang ibu-ibu ini habis pengajian, dia ada pengajian lagi Pak, habis majelis ada majelis lagi dia. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang dia bersama dengan temannya, barengan jalan kaki. Bu, ini ada nggak Bapak ibu-ibunya? Nggak ada ya? Bapak semua ya? Ada ibu-ibu? Bu, lihat Bu, tadi pas pengajian, kenapa? Ada ibu itu jilbabnya pink, kos kakinya putih lah. Apa nyambungnya? Apa urusannya Pak? Dia bilang, Bu, coba lihat lah, gamisnya sama roknya nggak cocok. Itu bahaya Pak. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah, di antara orang-orang yang dirindukan surga Firdaus adalah orang yang meninggalkan percakapan yang nggak perlu. Tapi kalau bapak-bapak ini kan jarang juga menggibahkan gitu Pak ya, jarang. Nauzubillah min dzalik, kalau bisa jangan. Kemudian yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, kata Allah, di antara ciri-ciri yang keempat orang yang dirindukan surga Firdaus adalah
orang yang menunaikan zakatnya, Pak. Dan zakat tidak semua wajib keluar zakat. Zakat ini adalah syariat terindah dari Allah, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang wajib tapi tidak semua. Zakat itu kan ada dua, Pak. Apa? Zakat ketika di bulan Ramadan, zakat fitrah, kemudian zakat mal. Zakat fitrah di bulan Ramadan, zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah semua wajib. Tapi kalau zakat mal tidak semua, Pak. Tidak semua wajib, Pak. Makanya saya itu paling kemarin agak keras sekali ketika ada yang mencoba mensetarakan antara zakat dengan pajak. Saya nggak setuju, Pak. Zakat sama pajak jauh, zakat sama pajak jauh. Kalau zakat ini, Pak, orang wajib keluar zakat ketika sampai nisabnya. Dua lah minimal yang kita ketahui. Nisab haul. Nisab itu apa, Ustaz? Batas minimal, Pak. Misalnya bapak-bapak punya harta. Hartanya berapa, Ustaz? Hartanya setara 85 gram emas, Pak. 85 gram emas, 1 gram sekarang berapa ini harganya, Pak? 2 juta. 1 juta, 2 juta ya. Sekarang 2 juta, Pak, bayangkan. 2 juta 200 kalau tidak salah itu. Ya, kita bulatkanlah 2 juta. 85 gram emas dikali 2 juta berarti sekitar 85 kali 2 170. Nah, 170 juta. Kalau jamaah, bapak-bapak sekalian punya uang, punya emas 85 gram emas atau uang, ya, uang alat tukar sekitar 170 juta. Misalnya ini tanggal 5 Oktober. 5 Oktober, tiba-tiba di rekening ada 170 juta. Maka dihitung dari tanggal 5 Oktober 2025 sampai 2026, 5 Oktober, kalau harta kita masih setara dengan 85 gram emas, wajib keluar zakat. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ini tanggal 5? Tanggal 4 2026 kurang 1 hari, uang kita dari 170 juta, emas kita dari 85 gram emas tiba-tiba turun jadi 80 gram, gak wajib keluar zakat. Gak wajib langsung, Pak, keluar zakat. Bayangkan indahnya Islam. Islam memang punya aturan, tapi Islam ini manusiawi, Pak. Hanya orang yang mampu wajib keluar zakat. Dan berapa, Pak, zakat itu? 2,5% saja. Tapi kalau kita belanja itu kan, belanja makanan apa segala macam, Pak, PPN itu berapa persen? 10 ya? 11%, Pak. Zakat, Pak, zakat 2,5%. Tapi kalau kita bayar pajak itu kan 11%. Bahkan kemarin rame itu, saya nggak tahu itu hoax atau benar, itu ada orang di Balikpapan bayar PBB-nya sampai berapa juta gitu, naik 1000% kalau nggak salah itu. Bayangkan itu jamaah. Jadi kalau zakat ini adalah syariat yang Allah turunkan untuk apa? Untuk membuat orang Islam ini hambanya menjadi hamba yang adil. Tapi kalau zakat kan enggak, semua mau kaya mau miskin semua kan wajib keluar zakat, keluar pajak, wajib ditarik pajaknya. Kalau zakat enggak, orang mampu saja keluar zakat, tapi orang yang tidak mampu enggak wajib keluar zakat. Luar biasa, Pak. Ya, ini kira-kira ada khawatir nanti ada tukang bakso lewat depan masjid Alidaya, teng sobat. Ustadz ini kok ngomongnya tentang pajak-pajak, kita harus sampaikan, Pak. Karena maksudnya gini, kemarin ada yang menyetarakan antara pajak dengan zakat. Saya nggak setuju sekali. Kalau zakat beda, karena kalau zakat ini didistribusikan kepada 8 asnaf, Pak. Fakir, miskin, ghorimin, fisabilillah, adil zakat dan lain-lain. Kalau pajak kan kita nggak tahu itu pendistribusinya bagaimana. Bagus sebenarnya pajak, boleh saja untuk pembangunan negara, nggak jadi masalah. Tapi jangan disetarakan dengan zakat, jauh sekali, Pak. Kalau zakat sama pajak itu jauh, ya. Kalau zakat hanya kepada 8 asnaf. Nah, makanya ini sedikit, alhamdulillah, pas ayat ini membahas sedikit juga tentang zakat. Gini, Pak, saya pernah didatangi seseorang ibu-ibu, ya. Beliau bilang, Ustaz, saya dapat bonus. Ini masalah nih, kayak masalah. Saya dapat bonus 200 juta dari kantor. Alhamdulillah, sudah keluar zakat, sudah. Berapa zakatnya? 100 juta, Ustaz. Wih, banyaknya 100 juta. Itu zakatnya kemana, Bu? Untuk ini, untuk pembangunan pesantren katanya, Bu. Ini harus kita luruskan, karena wakaf sama zakat itu beda. Kalau zakat 2,5%, kalau wakaf bebas. Dan zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan apapun
kecuali untuk 8 asnaf, 8 orang ini Pak. Ustaz, kalau untuk pembangun masjid itu bagus Pak, bagus, amal jariah bagus. Hanya saja sebelum kita keluarkan zakat ada dulu kewajiban, sebelum kita keluarkan wakaf, sedekah untuk pembangunan apa segala macam, kita selesaikan dulu kewajiban kita. Khawatir kita menunaikan yang bukan kewajiban, yang hukumnya sunnah, di akhirat nanti menjadi hutang Pak. Menjadi hutang, bahaya ini Pak. Karena zakat itu nanti akan menjadi hutang di akhirat, akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, kata Allah. Ya, ini yang kemudian salah satu tantangan kita juga, salah satu bentuk perjuangan kita juga. Di antara orang yang dirindukan surga Firdaus adalah orang-orang yang dia menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kata Allah, orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan hamba sahaya. Jadi zaman dulu Pak, zaman dulu itu mohon maaf Pak ya, orang boleh menggauli berhubungan badan dengan istrinya, boleh juga berhubungan badan dengan budaknya Pak, budak perempuannya. Nah, tapi kalau sekarang tidak ada Pak, jangan kita salah menafsirkan ini. Ada orang datang, Ustaz, suami saya selingkuh katanya. Loh, kenapa selingkuh sama siapa? Sama pembantu. Loh, kok bisa? Katanya ada ayat yang membahas bahwa boleh mencampuri pembantu. Bukan begitu. Nggak begitu ayatnya, maksudnya di sini adalah budak, bukan pembantu, asisten rumah tangga Pak. Jangan gara-gara kemudian ini ayat bunyinya kayak gitu, pembantu kita sikat juga. Enggak Pak, bukan. Budak sama, mohon maaf Pak ya, kita nggak, pembantu kurang bagus lah bahasanya. Budak dengan asisten rumah tangga itu beda. Asisten rumah tangga itu kan bekerja. Kalau budak itu dia hamba sahaya Pak. Ya? Makanya jangan semua disikat akhirnya gara-gara ini ayat katanya boleh menggauli istri, mencampuri istri, dan juga hamba sahaya. Oh, hamba sahaya ini maksudnya asisten rumah tangga, akhirnya disikat juga semua. Jangan, ya bahaya. Maksudnya di sini adalah hamba sahaya, budak biasa rampasan perang dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu masih ada, kalau sekarang wallahu alam. Apakah masih ada? Mungkin di beberapa daerah, itu pun juga sedikit sekali Pak. Ya. Kemudian yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Di antara kemudian ciri-ciri orang yang dirindukan surga Firdaus adalah orang yang amanah terhadap kepemimpinannya. Ini kita harus menjadikan muhasabah. Pemimpin itu adalah manusia yang paling mudah masuk ke dalam surga, tapi manusia juga yang paling mudah terpeleset ke dalam neraka Pak. Maksudnya apa Ustaz? Kalau seandainya orang itu amanah, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kemudian tidak amanah, ini cilaka. Kemarin Pak, ini mudah-mudahan kita sebagai pembelajaran saja. Di Jakarta itu kemarin ada demonstrasi besar-besaran, bentrok Pak, luar biasa. Itu sebenarnya sederhananya gini Pak, orang yang demo itu mau ketemu sama siapa sebenarnya, kan gitu ya. Orang yang demo itu kan mau ketemu sama anggota dewan, mungkin seperti itu Pak ya, wakil rakyat. Kalau seandainya wakil rakyat, pemimpin itu datang, ketika demonstran itu datang, orang yang demo itu datang, kemudian wakil rakyatnya, anggota dewan itu sambut, bukakan gerbang, ayo silakan yang mau demo silakan masuk, pasangkan terpal, duduk semua, biar banyak ratusan ribu orang duduk. Kita kan anggaran itu besar Pak, belikan makanan, belikan apa segala macam, ya, bagikan kepada rakyat, sampaikan apa yang mau disampaikan. Kan sederhana gitu Pak. Yang membuat ricu itu sebenarnya karena apa? Warga masyarakat rakyat datang, wakil rakyatnya tidak datang. Nanti ketika pemilu ini tahun berapa ini Pak? 2029 kali ya. Itu 2028, 2029 mulai ramai lagi Pak. Orang datang, baik, ini apa segala macam. Tapi ini sebagian saja. Sebagian juga banyak yang amanah. Datang, giliran sudah jadi, hilang. Nah ini yang kemudian kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang amat terhadap apa yang dia pegang. Makanya jadi wakil rakyat ini nggak mudah. Jangan sampai kemudian ketika apa tadi pemilu datang ke ketua DKM, mentang-mentang kan ada jamaah ini kan, jamaah Masjid Al Hidayah. Pak ketua DKM, siapa Pak ketua DKM? Ada. Oh masya Allah, tabarakallah, datang. Atau enggak datang ketua RT, datang ke ketua organisasi yang dilihat banyak masyarakatnya, banyak warganya, banyak jamaahnya. Loh Pak, nanti ini ya tolong dibantu. Giliran sudah jadi, tidak pernah datang lagi. Ini cilaka betul.
Giliran sudah jadi, nggak pernah lagi datang ke RT-nya, ke masjidnya, ke organisasi dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini harus hati-hati sekali, harus hati-hati. Iya, saya pernah ditawari juga seperti itu. Ustaz kan biasanya ini ceramah katanya gitu. Iya Pak, Ustaz biasanya ceramah, ada jamaahnya, alhamdulillah ada. Mau nggak Ustaz? Kalau tahun berapa gitu kan? 2 tahun yang lalu, nanti kita coba calonkan jadi legislatif katanya gitu. Saya bilang, jangan. Kenapa Ustaz kok nggak mau? Satu, saya nggak punya modal. Nanti kita modali Ustaz. Ntar dulu. Saya itu tinggal di Balikpapan Timur. Balikpapan Timur ini jumlah orangnya Pak 200.000 orang. 200.000 orang. Kalau seandainya saya tidur dalam keadaan kenyang, ternyata ada saudara kita, ada rakyat, ada masyarakat Balikpapan Timur sejak 1 orang saya tidur dalam keadaan lapar Pak. Di akhirat selesai kita. Selesai. Itu maksudnya enggak dipikirkan sampai di sini. Bayangkan 200.000 orang Balikpapan Timur. Ini kan Balikpapan apa ini? Selatan, tengah? Selatan ya. Balikpapan Selatan mungkin ratusan ribu juga, 100.000 lebih. Pemimpinnya, anggota legislatifnya jadi wakil rakyat. 1 orang Balikpapan Selatan tidur dalam keadaan lapar, anak tidur dalam keadaan putus sekolah, seorang suami tidur dalam keadaan tidak punya pekerjaan, susah cari pekerjaan, seorang ibu tidur dalam keadaan kebingungan, harga bahan makanan mahal, di akhirat dimintai pertanggungjawab. Itu 1 orang, bagaimana ini 100.000 orang? Ngeri betul. Maka mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saja doa yang terbaik. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nah, ini yang terakhir di antara 7 golongan yang dirindukan oleh surga Firdaus adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini biasanya suruh sampai jam berapa Pak? Sampai jam? Sudah lewat. Sedikit lagi. Ya. Saya kadang kalau ngomong itu khawatir kebablasan, ngomong tiba-tiba azan zuhur. Bahaya sekali itu Pak. Ngomong tiba-tiba azan asar. Nah, yang terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Yang terakhir adalah orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Ini Pak, 5 waktu. Makanya saya kalau nyampaikan ke anak-anak, biasanya kita itu ada acara Pak, ada kegiatan majelis taklim, kajian-kajian ringan itu di daerah Batakan situ. Ada biasanya malam Ahad, malam Minggu biasanya, tadi malam biasanya kita ngumpul-ngumpul Pak. Biasanya ada, bahkan saya pernah dulu kita pengajian isinya Pak, isinya orang bertato, orang yang baru hijrah, preman-preman. Izin Ustaz, kita kajiannya nggak usah dalam masjid Ustaz ya. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Akhirnya kita tebar terpal Pak, terpal di luar masjid, pengajian di luar masjid. Malam Minggu ada lampu, ya terang lah. Saya tanya, kenapa? Ustaz, saya mau sambil ngerokok katanya. La ilaha illallah, pengajian sambil ngerokok. Sebenarnya nggak jadi masalah, terlepas daripada apa hukumnya rokok, yaitu perbedaan pendapat ya. Kita saling berlapang dada saja. Akhirnya pengajian Pak, ada jamaah saya, ini tatonya penuh apa segala macam. Enggak apa-apa, saya bilang ya enggak apa-apa. Ustaz izin merokok ya katanya. Sudah enggak apa-apa. Ini kan di luar masjid juga. Silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kalau kita menyampaikan kepada orang yang baru hijrah, barangkali baru belajar, yang mana yang harus diperbaiki dulu Pak? Setidak-tidaknya sholat 5 waktu dulu. Orang yang belajar agama, baru tobat, baru hijrah, kita sampaikan sholat 5 waktu dulu perbaiki. Karena apa? Sesungguhnya sholat ini adalah tiangnya agama. Ini Masjid Al-Hidayah, besar, megah, tiangnya kuat, tebal. Kalau seandainya tiangnya diambil satu persatu, maka bisa ambrukin masjid. Sama juga dengan kehidupan kita Pak. Kalau seandainya bangunan sebagus-bagusnya bangunan, diambil tiangnya, diambil pilarnya, hancurlah bangunan. Kalau hidup kita Pak, sebagus-bagusnya hidup kita, setinggi-tingginya jabatan, banyak harta kita, hilang 5 waktu Pak, hancur juga kehidupan kita. Maka setidak-tidaknya 5 ini kita jaga Pak, 5 aja. Ustaz nggak bisa sholat tahajud, oke. Ustaz nggak bisa sholat duha, baik. Ustaz nggak bisa sholat qobliyah ba'diyah, buru-buru banyak kerjaan,
Ya sudah, kalau begitu setidaknya 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Itu saya dulu Pak. Nah mudah-mudahan kalau sudah 5 waktunya bagus, nanti ditambah kemudian tahajudnya, duhanya, qobliyahnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di waktu yang mustajab ini, di waktu yang berkah ini, kita bermunajat kepada Allah. Semoga kemudian Allah jadikan kita termasuk 7 golongan yang dirindukan oleh surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Memohon kita kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wal rabbul arsyil karim. Allahumma nas'aluka innaka antal ahad wa antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, terimalah daripada setiap ibadah kami ya Allah, amal kebaikan kami, sholat kami, puasa kami, zakat kami, sedekah kami ya Allah, amal jariah kami ya Allah, sedekah kami, wakaf kami untuk membangun Masjid Al-Hidayah ini ya Allah. Alirkan pahala kebaikannya untuk diri kami, keluarga kami, terus kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah setiap daripada kami bermajelis ilmu di sini, duduknya kami di sini, belajarnya kami di sini ya Allah, menjadi wasilah kau hapuskan, kau ampunkan, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami di masa lalu, dijauhkan daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, istiqomahkanlah kami semua dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah pembangunan Baitullah ini ya Allah. Mudahkanlah pembangunan Masjid Al-Hidayah yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu ya Allah. Jika rezeki kami di atas langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Jika rezeki kami dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fa yassirhu. Jika rezeki kami sulit ya Allah, permudah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Jika rezeki kami jauh ya Allah, perdekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki kami ada unsur haramnya Allah, tolong sucikan ya Allah. Wa in kana qalilan fakathirhu. Jika rezeki kami sedikit ya Allah, tolong perbanyak ya Allah. Wa in kana katsiran fabarikhu. Jika rezeki kami sudah banyak, jadikan rezeki kami yang banyak ini berkah ya Allah. Bukakanlah bagi kami semua pintu rezeki seluas-luasnya, datangkan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Ya Allah, dimanapun dan kapanpun kami harus wafat, kami harus kembali kepadamu ya Allah, kami harus meninggal ya Allah, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, jauhkan kami daripada su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan, wa fil akhirati hasanah, hadiahkan pula di kehidupan akhirat kami kebaikan, wa qina azabannar, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, pasangan kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, selamatkan daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asumma min hasanati fa minallah. Jamaah sekalian yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat, ayat-ayat ini semua datangnya dari Allah. Wa ma'asumma min sayyi'atin fa min nafsi, kekeliruan, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf sebelumnya. Syukur alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.